Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dulur bertemu dengan saya Edi Cilegon, channel fishing ya lur ya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana berproses membangun suatu channel YouTube khususnya tentang fishing, suka duka dan bagaimana kita mengawali proses tersebut. Awalnya dulu saya mencoba-coba karena memang melihat dari teman yang memang sudah duluan membuat channel tentang fishing, ya akhirnya tertarik gitu. Saya hobi mancing sudah lama sebetulnya, cuman baru membuat channel Agustus 2021 ini, tepatnya pas tanggal 17 kebetulan. Nah, awal saya membuat itu memang coba-coba, tapi kok lama-kelamaan tertarik dan akhirnya sampai saat ini. Memang banyak pendapat bahwa ketika membangun suatu channel YouTube tidaklah mudah, tapi saya tertantang dan ingin belajar membuat channel YouTube dan membangunnya menjadi suatu channel besar memang tidaklah mudah. Awalnya saya berpikir hanya bahwa kita seperti sekolah sajalah, berawal dari SD, TK mungkin, SD, SMP, SMA, ya YouTube mungkin sama, bisa diperumpamakan seperti itu, karena memang belajar. Yang utama memang kita belajar membuat video, bicara di depan kamera, belajar mengedit, dan terus belajar, karena semakin banyak video kita buat, akan semakin kita mahir mengedit, menyajikan video yang baik agar digemari penonton, dan banyak hal yang mungkin awalnya kita tidak bisa akhirnya menjadi bisa karena kemauan. Nah, buat rekan-rekan YouTuber pemula khususnya channel mancing nih ya, nggak usah takut video kita tidak ditonton orang, itu wajar kalau awal-awal. Saya juga menikmati itu, dari mulai ditonton hanya satuan, puluhan, mungkin sekarang sudah ratusan, dan itu bertahap. Saya pun channel saya masih kecil, tapi saya memberi semangat buat teman-teman angler pemula yang membuat channel mancing. Jadi nggak usah khawatir dengan channel kita yang kecil, yang penting kita mau belajar terus. Anggap aja kita berawal dari SD dulu, SD baru SMP nanti meningkat SMA dan seterusnya. Kita harus yakin akan usaha kita harus sering-sering upload video, tapi bagaimana membuat video yang berkualitas, itu yang harus kita usahakan. Jangan asal membuat. Kalau pengalaman saya itu, saya banyak belajar melihat video-video rekan-rekan kita yang sama-sama YouTuber, baik yang pemula atau awal membuat video, atau yang sudah videonya bagus-bagus, kita pelajari, kita cari cara mudahnya bagaimana. Ya, sesuai yang saya bilang tadi, bahwa kita umpamakan saja kita sekolah, nah kita ada tingkatan. Syukur-syukur sih dari SD langsung sudah memenuhi syarat, dari YouTube tiba-tiba dimonet dan kita sudah bisa punya channel yang besar. Atau ada video kita yang salah satu yang sering kita upload itu booming, nah itu beda ya, itu soal milik juga, tapi yang penting usaha maksimal kita dari awal, terutama buat YouTuber pemula. Utamakan belajar membuat video, mengedit, dan selalu belajar berani bicara di depan kamera. Itu yang utama, karena bagaimana channel kita bisa dikenal orang kalau kita nggak berani tampil di kamera. Sebisa mungkin awal tidak apa-apa, karena ada proses nanti. Oke, dilanjut lur ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita mulai berani membuat channel untuk channel fishing khususnya di YouTube. Yang paling mendasar adalah memang bagaimana kita berani membuat video, baik itu di outdoor ataupun indoor, berani tampil di depan kamera, atau banyak juga yang dipelajari dengan keahlian mengedit. Saya
termasuk otodidak. Saya hanya belajar dari YouTube juga. Bagaimana mengedit, saya buka tutorial di YouTube. Bagaimana berani bicara di depan kamera juga saya buka di YouTube. Banyak dari senior-senior kita yang saya pelajari. Jadi jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk berani bicara di depan kamera, dan rajin-rajinlah membuat thumbnail. Thumbnail itu penting karena orang akan pertama melihat video kita adalah dari thumbnail, dengan judul yang dibuat semenarik mungkin, dengan warna-warna yang menarik sesuai selera kita. Anda rekan-rekan angler bisa lihat bagaimana konten-konten saya dengan judul-judul yang saya buat, dan bagaimana thumbnail itu dibuat semenarik mungkin. Nantinya akan ketemu sendiri selera rekan itu seperti apa, dan yang utama adalah memahami selera penonton kita, terutama para fishing ya, yang hobi dengan mancing, mau dan membuka channel kita dengan menonton video-video kita. Nah, ini jadi pilihan utama untuk YouTuber mancing khususnya pemula. Perhatikan thumbnail, cara membuat thumbnail. Banyak tutorial di YouTube, saya kira bisa mencari, dan tidak usah mencari yang wah, artinya belajarlah berproses dari yang mudah dulu. Kalau sudah nanti itu mahir, bisa berpindah seperti yang saya gunakan. Saya cari yang termudah karena memang banyak yang bisa kita gali dari satu aplikasi edit seperti itu, banyak. Jadi nggak usah cari alasan bahwa susah bikin thumbnail gini, enggak. Harus berani belajar, karena dengan belajar kita akan tahu. Ya lur ya, dari saya kira cukup sekian dulu. Lain kali kita sambung lagi obrolannya nih. Obrolan ringan ya lur ya, kita berbagi tentang pengalaman kita dalam membangun suatu channel. Dalam hal ini channel fishing ya, dunia mancing, yang saya kira masih jarang saran-saran atau trik-trik dari YouTuber mancing untuk bisa mengungkapkan rasa dan perasaan bagaimana kita membangun sebuah channel fishing. Yang saya tahu ada beberapa, cuman rata-rata tidak tuntas, memang hanya sedikit-sedikit, karena kalau dibahas tuntas akan berjam-jam dan kita bisa bosen nontonnya. Jadi ini awal saya membuat ya sekedar sharing lah antara kita YouTuber pemula. Saya juga masih pemula. Suatu ketika nanti ketika kita sudah besar, kita akan tahu, oh awalnya saya seperti ini. Harus berani. Ini saya beranikan diri. Awalnya saya juga ragu untuk membuat sharing seperti ini, tapi ya harus kita cobalah. Kalau nggak kita coba, kapan lagi? Oke dulur, sebelum saya akhiri sharing saya ini, mari kita bantu teman-teman kita yang memang lagi membangun channel. Dengan cara bagaimana? Kita tonton videonya, kita subscribe, kita like, kalau perlu bermanfaat kita sharing sama angler, sama teman yang memang satu channel dengan kita fishing. Kita berbagi. Misalkan video saya bermanfaat, silahkan share, berbagi, dan jangan lupa di subscribe, karena dari situ kita bisa saling membangun channel ya. Subscribe kan gratis ya lur ya, nanti dapat pahala lur, tenang aja lur. Oke, jadi saling membantu dengan subscribe, tapi lihat dulu videonya yang bermanfaat buat kita sharing. Jadi saya ingatkan, jangan lupa kalau kita setiap nonton video dan itu bermanfaat buat kita, subscribe videonya, di like, kalau perlu di share ya. Begitu ya lur ya. Oke dulur, nanti lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.